Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Andriani. Saya biasa disapa Aya. Saya dari Program Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih dampak AI bagi perusahaan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dampak AI terhadap sumber daya perusahaan. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, aku mau tanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu AI? Jangan bilang kalian pernah pakai AI, tapi kalian nggak tahu apa itu AI. Padahal kalian itu kalau ngerjain tugas pasti pakai AI, bener kan? Ayo ngaku. Nih, aku jelasin sedikit ya tentang AI. Aku juga nyontek kok tuh. AI atau yang biasa disebut Artificial Intelligence adalah teknologi yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan mensimulasikan kecerdasan manusia. Apa sih maksudnya? Bisa dibaca lagi nggak sih? Bentar ya, aku pecahin ya. Jadi, AI adalah suatu teknologi yang mana dia bisa menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat prediksi atau mengambil tindakan tertentu. Contoh, banyak nih yang lagi marak ya sekarang ya, WA AI. Jadi kesannya kayak apa ya, kita itu ngobrol sama robot, terus kita nyuruh robot itu buat jadi pacar kita. Ih, aneh banget kan? Tapi ya faktanya zaman sekarang tuh kayak gitu guys. Aku juga nggak tahu ya, aku juga bingung banget kenapa sih manusia-manusia sekarang tuh mau banget diperbudak sama robot ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kita mau pakai AI itu sendiri buat kehidupan kita sehari-hari. Tapi kan kita jatuhnya minta tolong aja nih, bukan lebih ke mengagungkan AI itu sendiri. Masa ada AI yang disuruh jadi pacarnya? Kan aneh. Oke, balik lagi ke pembahasan ya. Dampak AI terhadap sumber perusahaan. Sorry, salah. Bukan dampak AI terhadap sumber perusahaan, tapi terhadap sumber daya perusahaan. Kalau kata AI, dampak AI terhadap sumber daya perusahaan itu jangkauannya sangat luas dan signifikan. Aku juga nyarinya di AI kok guys. Tapi aku ambil poin intinya aja ya. Jadi ada sekitar sorry aku belibet ya ngomongnya. Maaf ya sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita santai aja ya. Jadi sama-sama belajar. Aku juga di sini sebenarnya belum terlalu paham tentang AI itu sendiri. Apa keterkaitannya dengan sumber daya perusahaan. Tapi di sini kita belajar bareng-bareng ya guys ya. Maaf sekali lagi kalau aku ngomongnya belibet. Aku emang nggak biasa ngomong. Yang namanya dampak pasti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas dulu apa sih keterkaitannya AI sama. Jadi yang pertama itu peningkatan efisiensi operasional. Jadi AI itu dengan sangat mudah, AI itu mempersingkat waktu ya. Biasanya kan karyawan itu kalau ngerjain lama. Nah, kita kalau pakai AI itu kita tinggal nyebutin aja maunya apa, maunya gimana, terus langsung cepet muncul gitu aja. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi tuh, nggak perlu makan waktu yang banyak pusing ngerjain. Pasti dikerjain sama AI dan pasti jawabannya bener. Selain mempersingkat waktu, dia juga bisa memperingan biaya operasional. Bayangin kalau kita ngerjain suatu proyek, ngolah data deh, kita ngerjain, kita mulai dari nulis, kemudian ngetik-ngetik apa perlunya, apa yang dibutuhkan, terus kita ngitung-ngitung semua pembiayaan, apa nggak capek. Tapi kalau kita pakai AI, kita bisa langsung nyebutin sebelum kita membangun usaha, kita bisa tanya tuh sama AI, usaha apa yang relevan buat kita, dengan hobi kita, dengan kemampuan kita, gitu. Jadi kita nggak perlu mikir lama-lama, terus juga biayanya ringan. Yang kedua,
peningkatan pengambilan keputusan. Nah, masih bersangkutan tuh sama yang nomor 1 tadi. Jadi apa? Udah waktunya optimal. Maksudnya apa peningkatan pengambilan keputusan itu tadi? Jadi kita tuh nggak kelamaan mikir. Capek kan? Udah mikir, udah capek-capek, terus kita nyerahin proposal gitu ke rekan kerja kita atau sama buyer. Kalau kita di usaha jual beli, kita nyerahin proposal ke buyer terus ditolak mentah-mentah, kan sakit hati kan jadinya. Nah, itu kecanggihan AI itu di situ. Jadi udah mempersingkat waktu, beneran bantuin kita gitu. Yang nomor 3 dampaknya transformasi tenaga kerja. Nah, jadi sekarang itu banyak banget universitas, fakultas, mereka tuh menyengaja menyediakan jurusan teknologi, terutama fakultas teknologi, biar apa? Biar mahasiswanya itu bisa mengolah data. Jadi gini teman-teman, aku tuh dulu sekolah SMK itu kan juga ngolah data ya. Aku kan ngambil jurusannya akuntansi. Nah, itu ngolah data, tapi nggak pakai komputer. Kita tuh manual, mulai dari nulis, bikin garis. Kan enak ya kalau pakai komputer, langsung pakai Microsoft Excel kan enak pakai Microsoft Excel, cepet, udah ada kolomnya. Nah, kalau zaman dulu aku tuh nggak pakai kolom, bener-bener bikin kolomnya itu digarisin satu persatu, terus kita masukin angka-angkanya itu kan, nominalnya, apa yang dibutuhkan, bikin neraca lajur, kayak gitu, itu tuh capek. Tapi kalau sekarang gampang banget, kita tinggal buka laptop, kita buka Excel, kita tinggal masukin apa butuhnya, apa perlunya. Terus kita kalau mau ngitung juga tinggal masukin rumus, nggak perlu lagi pakai kalkulator, nggak perlu takut selip. Tapi tetap masih selip ya, tergantung kita masukin nolnya itu bener apa enggak. Soalnya kalau salah 1 nol bisa merusak semua data. Jadi lebih mempermudah. Dampak yang keempat yaitu inovasi produk dan layanan. AI dapat digunakan untuk merancang produk atau layanan baru yang lebih inovatif. Misalnya dalam bidang pengembangan produk, AI dapat membantu merancang fitur berdasarkan analisis tren dan pasar. Jadi gini, kalau kita punya usaha percetakan, nah kita kan bisa ngiklan tuh, ngiklan lewat sosial media. Tapi kita bingung, kita kan nggak bisa ngedesain. Nah, kita tanya aja sama AI, tinggal kita masukin gimana sih caranya ngedesain bikin iklan supaya menarik pelanggan. Pokoknya semuanya tuh bisa pakai AI. Yang kelima, pengelolaan sumber daya lebih efisien. Kayak ngelola waktu, ngelola modal, ngelola manusianya. Kemudian yang terakhir, tantangan etika dan sosial. Jadi, perusahaan itu harus menghadapi tantangan etika terkait penggunaan AI, seperti masalah privasi data, diskriminasi algoritma, dan pengaruh otomatisasi terhadap pekerjaan manusia. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan ketidakadilan atau bias terhadap kelompok tertentu. Jadi kesimpulannya apa? Aku dari tadi ngomong belibet soalnya guys. Jadi kesimpulannya, AI itu membawa dampak yang mendalam terhadap cara perusahaan mengelola dan memanfaatkan sumber daya mereka dengan potensi besar dalam efisiensi dan inovasi, tetapi juga dalam tantangan yang perlu diatasi dalam hal keterampilan dan etika. Jadi negatifnya itu sebenarnya cuma satu. Kita tahan nggak tuh sama algoritma, teknologi? Kadang kita tuh ditipu sama mereka.